Shalom, salam sadis, salam hari Kamis, sama salam lemeskan otot dan salam koreksi ya. Ini dia agak koreksi BTC ya. Ini ya biasa seringnya begitu kalau udah mendekati ada event-event besar, terutama malam ini Mbak Jerome speak kan. Jadi ya dia agak koreksi dulu ini ya. Dan juga BTC DOM-nya nendang balik. Kemarin bagus sekali 61,1 hijau royo-royo, ini pada mulai koreksi dia menguat lagi di 61,6 ini ya. Jadi kita bahas nanti, kita lihat. Sekarang saya buat video posisi market cap-nya nggak banyak turun ya, cuma 1%, yaitu di 3 triliun, 32 billion ya. Volume juga nggak banyak turun, 18,1%, masih 122,3 billion. Cuma yang kurang ininya, kemarin udah enak banget kita lihat kan, Arab dominasinya turun, ini malah menguat. Ini dia 61,6 ya. Fear and Greed kemarin udah di 73, 74, ini 71, turun dikit. Altcoin seasonnya juga drop balik ya, di 29%. Nah, sekarang saya buat video posisi BTC turun dikit dari nutup tadi daily candle-nya, sekarang di 102,930 dolar ya, 102.920 dolar. Nah, Ethereum-nya turun 1,7% di 2.590. XRP agak turun dikit ya, kemarin udah 260-an, 261 kalau nggak salah. Ini sekarang $2.54. Ya, koreksi-koreksi tipis lah menjelang ini Mbak Jerome mau speak malam ini, tergantung. Ya, koreksi tipis. Tapi saya hari ini saya short tadi pagi, saya ada rezeki. Tadi saya short Baby Doge. Baby Doge 2 hari lalu saya short ya kan, dapat dikit, udah saya TP, terus malamnya mantul-mantul balik. Kemarin lumayan dia mantul, udah tahu, saya tungguin tuh. Biasanya gitu, kalau ada dia udah drop, dia mantul, itu pasti nanti pas kondisi begini dia akan drop gitu. Makanya saya tadi short Baby Doge dapat ya. Pagi ini saya nggak masuk. Lumayan saya kemarin dapat lumayan, saya season profit bener. Ambruk lagi dia ke bawah, profitnya tambah banyak ya, lumayan lah, sisa profit itu jadi juga. Tapi hari ini saya mau, sebenarnya tadi pagi saya mau ambil posisi short lagi atau sell, tapi agak ragu sedikit. Saya pikir apakah dia, seharusnya kalau kita lihat dari news, dari event, harusnya masih bisa turun gitu kan. Tadi pagi saya pengen short lagi tapi takutnya dia agak mantul dulu gitu, atau dia masih tahan di 31 sekian atau di kisaran 32 gitu kan. Makanya saya nggak jadi short, agak ragu. Padahal kalau tadi pagi saya short dapat juga ya. Tapi saya sih yakin ini masih bisa turun dengan kondisi saat begini, agak ditenangin ya. Pertemuan Trump ke Arab Saudi ya, itu positif sekali buat gold, koreksi juga gitu ya. Dia jadi agak tenang, Middle East ya yang membara, dan juga dia bebaskan sanksi untuk Syria. Jadi ya ujung-ujungnya duit lah ya. Kali ini dia ke Middle East, sukses, bawa banyak duit, investasi ya. Arab beli dia dengan istilahnya, udah gua invest buat seneng dia, tapi sukses si MBS ya. Ini MBS punya lobby sama dia
ya ujungnya duit juga, apapun itu kan. Si Trump oke 1 triliun kabarnya dia ini Arab janji mau invest ke dia gitu. Apa dia nggak seneng? Nah, mau dia teriak sana teriak sini cari ini sulit sekali kan. Yang dapat Arab ini. Tapi ya itu mungkin di belakangnya si MBS minta dia lepaskan sanksi, kasih tenang ini kan. Ya MBS itu ya dia punya rancangan besar di Middle East. Dia maunya sih tenang, dia nggak mau perang gitu ya. Jadi termasuk semalam pertemuan dia Arab ya kan, pertemuan negara-negara Teluk situ Arab. Si Kuwait sempat nyentil Trump soal Houthi Yemen, ditegur sama MBS. Akhirnya koreksi, dia minta maaf petinggi Kuwait itu ya kan, ditegur sama MBS ya. Jadi dia MBS maunya tenang, dia punya proyek besar di sana ya, proyek rahasia dia. Jadi dia kalau bisa jangan ribut di Middle East gitu. Jadi ya lempar uang lah ya. Jadi ada hal-hal ini Trump udah oke ya kan. Trump udah kelihatan periode pertama dengan sekarang udah kelihatan periode kedua ini dia udah benar-benar jadi politikus juga gitu. Dulu awal-awal pertama dia jadi presiden itu masih kelihatan dia bukan politician, masih pengusaha ya. Tapi dia belajar dengan jebakan yang habis dia dikerjain sama Demokrat, sekarang dia belajar jadi udah ini politisi yang pinter main dia ya. Jadi udah kelihatan lebih mahir lah dia di politik ya. Jadi makanya kalau lihat dari keadaan begitu, Middle East setelah dia agak reda, Syria merayakan ini, rakyatnya senang sekali ya, dibebaskan dari sanksi ya, sanction dari Amerika itu ya. Mereka pasti lebih punya harapan lah pemerintahannya sekarang ya, mau lakukan hal-hal. Jadi ya disambut positif lah kondisi begini. Nah maka Gold koreksi, kondisi sementara tenang, Gold ya koreksi. Nah tadi pagi sebenarnya saya masih mau short gitu, tapi takutnya dia ketiga dua ditahan dulu. Saya pikir apa dia tahan karena semalam udah buang lumayan juga. Belakangan ini kan buangannya lumayan gitu ya. Akhirnya nggak jadi masuk. Ya udah saya masuk di Baby Doge, saya lumayan lah dapat ya. Tapi hari ini sebenarnya kalau mau short ada beberapa, terutama untuk kripto ya, koin-koin tipe anjing kayaknya bisa di short, entah itu Floki kayak ya. Kayaknya koin-koin tipe anjing bisa di short ya. Atau meme-nya si istrinya Trump itu, Melanie kalau nggak salah ada unlock juga. Tapi ya saya lebih mencondong, saya lihat kalau hari ini mau scalping, mau short koin-koin tipe anjing, meme anjing itu ya. Floki udah naik lumayan juga gitu ya kan, sama apa dog gitu ya. Meme koin tipe anjing lah boleh dipantau. Tapi untuk scalping bisa aja lihat kondisi ya, bisa aja ntar malam begitu buka market Amerika agak hijau balik ini ya, hijau tipis ya. Ini tadi habis tutup market Asia dia agak rada merah. Nah di situ saya kesempatan tadi saya scalping short gitu ya. Dan jangan juga kejar FOMO. Itu ini loh US SEC aja nge-tweet tuh ya, say no to FOMO. Jadi SEC aja ingatkan jangan FOMO. Ternyata banyak yang FOMO juga di Wall Street market. Si Trump bilang saatnya bisa beli stok ini itu kan, rupanya banyak ini, terus stok kan naik gitu ya, saham ya. Jadi banyak yang FOMO juga. Nah jadi market ya itu jangan FOMO. SEC aja bisa ingatkan jangan FOMO
Jadi hati-hati buat kalian juga kan, jangan jadi FOMO dengan market ya. Dan untuk hari ini lumayan banyak event loh. Tapi ujungnya pasti yang ditunggu Mbak Jerome. Tapi agak pagian hari ini ya. Biasanya dia agak telat ini di sana setelah habis event keluar retail sales Philadelphia jam 8.30 selang 10 menit dia speak gitu ya. Nah, apa yang mau disampaikan speak? Nah, satu hal kemarin CPI turun. Nah, harusnya dia cut rate ini. Ayo. Ya, itu makanya dihajar-hajar terus sama Trump. Trump stupid India ditolol-tololin sama Trump dia. Ya, jadi Trump gregetan lihat dia gitu. Dan apalagi gitu. Inflasi udah gua tekan sampai udah mulai turun ya kan. Trump bilang ya benar agak turun sih misalnya gasolin di sana atau ya Indo apa bensin lah ya gasolin terus telur gitu ya agak turun gitu udah rada turun lah susu makanya Trump bilang udah agak tuh apalagi mau lu gitu ya tolol selalu telat kata si Trump dimaki-maki terus dia sama Trump. Jadi kita lihat Selasa kemarin 2 hari lalu CPI kan turun. Nah dia hari ini mau ngomong apa nih? Ya, andai kata dia kali ini dia ada kasih clue misalnya lihat ini agak turun mungkin kita pikirkan untuk cut rate di bulan Juni atau di Juli aja dia bilang market akan sambut hijau. Andai kata dia mau ngomong gitu, andai kata ya malam ini. Tapi kalau masih dia nyanyi lagu lama, ekonomi masih kuat, ya kan, labor masih kuat, kita tidak buru-buru, ya kan, we not rush, we not hurry to cut rate, matilah market ya gitu-gitu juga. Lihatlah apa yang dia sampaikan si Mbak Jerome Powell malam ini ya. Itu yang ditunggu. Nah kalau gold ya sih seharusnya dia masih koreksi. Karena kita lihat hari ini ya event hari ini. Dia dari UK. Awal udah ada keluar data GDP ya nanti ya. GDP-nya ada sedikit membaik dari UK ya. Terus setelah itu dia euro juga GDP. Nah GDP-nya quartal over quartal 1 ada naik dikit. Kalau lihat forecast-nya sebelumnya 0,2%, ini dia forecast 0,4% ya. Untuk yes over yes-nya nggak ada berubah 1,2%, forecast juga 1,2%. Nah, industrial production-nya month over month ada naik dikit tuh, ya lumayan. Kalau diperkirakan dari forecast-nya, ya ini juga bisa buat gold juga agak turun koreksi karena kelihatan ekonomi ada sedikit membaik gitu, ya. Makanya hari ini sebenarnya saya pengen short, cuma saya takut diolah bandar, ditahan dulu, makanya saya nggak jadi ragu. Akhirnya saya short di kripto, di Baby Doge. Ya ada aja, pokoknya rezeki jadilah, nggak apa-apa. Nah terus jam 8.30, core retail sales. Core retail sales ini agak turun, ya. Retail sales core-nya agak turun. Terus data gembel sedikit naik, mungkin nggak terlalu ngaruh lah untuk ini. Nah juga Philadelphia Fed Manufacture ada sedikit membaik, yang sebelumnya drop sekali minus 26,4, ini forecastnya minus 9,9 ya, agak baikan ya. Juga PPI
Yang sebelumnya minus 0,4, ini perkirakannya 0,2%. Tapi overall dia keluar ini mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Nanti retail sales yang turun ya, retail salesnya yang drop. Jadi makanya mungkin bandar satu sisi bisa baik dolar, satu sisi lemah, tapi ujungnya nanti ya pasti yang ditunggu si Mbak Jerome speak jam 8.30 itu yang ditunggu, saya rasa ya. Jadi ya lihatlah kemana arahnya. Ya mudah-mudahan masih ikut tren ya. Kemarin minggu itu Jumat weekendnya hijau kan. Mudah-mudahan ini Jumat besok masuk Jumat, setelah hari ini Kamis malam Jumat habis dia Mbak Jerome speak. Mudah-mudahan besok Jumat jadi Jumat berkah, who knows ya. Siapa tahu kan. Kalau dia kasih clue. Kalau dia kasih clue aja, misalnya dia mau cut rate di Juli, ya kan, dengan lihat inflasi turun, ya who knows, bisa market agak positif, ya. Itu kita harapkan, ya di Mei ini kasih setitik harapan lah, ya kan. Jadi ya kita lihatlah malam ini. Kalau yang mau scalping, ya itu boleh kalian pantau, ya. Yang udah naik-naik tinggi lah. Saya sih ini koin-koin anjing saya lihat. Tapi kalau Anda ada koin-koin lain yang Anda target, ya kayaknya agak bisa turun karena BTC DOM-nya rada menguat gitu. Tapi ya lihat, tunggu sampai ini ya, kalau ntar malam dia, kalau Anda lihat agak menghijau balik dikit, ya itu jangan lakukan short lagi. Ya lihat inilah ya, jangan Anda ikut. Ini kan waktu saya bahas video, jamnya, timingnya beda dengan misal nanti Anda nonton 3 jam, 4 jam kemudian, ya kan. Kadang sejam kemudian aja kalau ada tiba-tiba perubahan market udah beda gitu. Ya, intinya ya apapun Anda mau scalping, cek juga. Selalu saya ingatkan, cek dia punya time frame kecil ya, yang time frame 5 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam ya. Yang 4 jam juga bisa, kalau Anda agak ragu, cek 4 jam gitu ya. Cek kalau Anda yakin, terus lihat volumenya. Kalau volumenya merah terus lebih drop lagi, nah itu kalau Anda mau short ya boleh. Tapi kalau dia menghijau, ya jangan. Berarti kalau lihat dia ada menghijau, ya Anda ancang-ancang ini apa mau mantul, ya kan? Bisa Anda ambil long kalau candlenya juga mendukung. Jadi harus cek lah. Anda yang mau scalping ya memang harus cek lilin, ya. Jadi begitu aja masukannya buat hari ini. Kita tunggu malam ini apa yang mau disampaikan sama Mbak Jerome Powell. Mudah-mudahan bisa agak positif lah, asal dia jangan nyanyi lagu lama itu terus diulang kan. Mudah-mudahan ada sedikit versi baru lah yang dia sampaikan yang positif gitu. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan market malam ini bisa positif ya. Paling nggak BTC dominance bisa agak turun balik dikit gitu ya. Jadi yang mau scalping atau apa, yang mau swing juga, swing kondisi gini ragu sih. Kecuali dia agak turun lagi, bisa ngambil. Ini turunnya tanggung. Kalau mau swing juga tanggung gitu. Ini turunnya juga tanggung dikit banget gitu. Mau ngambil swing juga ragu gitu. Kondisi gini lebih mending scalping ya. Jadi begitu aja video di hari Kamis ini. Salam Siario dari Tokyo. Malam Jumat, santai, tenangkan pikiran, lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.